Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me from group 2. My name is Putri Khalifa Zahrani. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang non-finite. Non-finite verb merupakan kebalikan dari finite verb, yaitu suatu bentuk kata kerja yang tidak mengandung tenses, present, atau past. Non-infinite verb tidak dapat berdiri sendiri seperti finite verb. Oleh karenanya, non-finite verb bisa diubah menjadi kata kerja yang berbentuk sebagai participle, gerund, dan infinitive. Example, she asked me to send this letter. Yang pertama yaitu participle, yang mana akan dijelaskan oleh Andi Musafir Hidayat Hasbi. Dan yang materi kedua yaitu gerund, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan materi ketiga infinitive, yang akan dijelaskan oleh Dwi Quratul Ain. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing tambah verb 3 yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. 1. Sebagai adjektif, rumusnya yaitu verb ing tambah noun, noun tambah to be tambah verb ing. Contohnya, the boiling water is very hot. 2. Untuk membentuk continuous tense, contohnya, I am studying mathematics now. 3. Setelah kata kerja tertentu, rumusnya subject tambah verb of perception to tambah verb ing. Contohnya, I heard somebody singing a new song. 4. Sebagai pengganti atau pemendekan kalimat yang diawali dengan kata sambung when, will. Contohnya, when he was sleeping, need call you. 5. Sebagai pengganti kata kerja sambung after. After she had studied mathematics, he sleep, sama dengan having studied mathematics, she sleep. Materi kedua yaitu gerund, di mana gerund adalah kata kerja verb yang ditambah dengan ing atau verb plus ing dan berfungsi sebagai kata benda atau noun. Gerund hampir sama seperti bentuk dalam present participle verb ing. Perbedaan antara present participle adalah bahwa gerund merupakan kata benda, sedangkan present participle adalah kata sifat. Beberapa kegunaan gerund sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerund as the subject. A gerund subject is a verb form that function as a noun and acts as the subject of a sentence. Gerunds are created by adding ing to the base form of a verb. For example, running, swimming, or writing. A gerund can be the subject, object, or complement of a sentence. Example, smoking is gerund, di mana contoh kalimat itu yaitu gerund as subject. Yang kedua, let's go swimming together, di mana contoh kalimat itu gerund as object. Yang ketiga, the trip to the Alps mountain is mesmerizing me, di mana kalimat itu contoh dari gerund as subject complement. Yang kedua, gerund as the object of preposition. Preposisi adalah kata depan. Dengan kata lain, merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian dari kalimat yang diikuti oleh nomina atau pronomina. Di sini gerund dapat ditempatkan sebagai objek dari preposisi. Beberapa preposisi yang bisa diikuti oleh gerund yaitu it, of, for, before, about, to, in, after, in, on. Untuk preposisi to, terdapat 4 preposisi yang bisa diikuti oleh gerund. Di antaranya used to, object, to, be, accoutrement,
to be looking forward to. Example, yang pertama, I used to listening classical music. Yang kedua, we have to finish this work before weekend. Nah, yang ketiga, I'm tired of being a bad girl. Nah, yang ketiga, gerund after certain verb, di mana kata kerja tertentu certain verb yang penggunaan gerund sesudahnya adalah admit, delay, reason, advise, deign, cup, pressure, risk, mention, stop, enjoy, avoid, mean, miss, dan lain sebagainya. Nah, example yang pertama, they enjoy playing Scrabble. Nah, yang kedua, I don't stop speaking. And yang ketiga, he postponed making a decision. Nah, yang keempat, gerund giving passive meaning after special verb, di mana gerund can give passive meaning after some special verb. The special verb are want, require, and need. For example, yang pertama, we need your helping. Nah, yang kedua, Anne what's the doing. And yang ketiga, you requires to see a doctor. Itu apa sih pengertian dari infinitive? Jadi infinitive adalah kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan bentuk, baik karena perubahan waktu atau penambahan akhiran huruf s, is ataupun es. Kata kerja ini dalam beberapa referensi sering disebut dengan bentuk kata kerja pertama yang biasa disebut dengan verb one. Misalnya see, look, go, to smoke, to read, to speak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis infinitif. Pada umumnya, jenis-jenis infinitif dibagi menjadi dua macam, yaitu bare infinitive atau infinitive without to, atau kata kerja infinitif yang tidak menggunakan kata to, dan infinitive with to, atau kata kerja infinitif yang diikuti oleh kata to. Ya, yang akan kita jelaskan pertama yaitu bare infinitive atau infinitive without to. Bare infinitive atau infinitive without to yaitu kata kerja dasar yang tidak diawali oleh kata to. Kata kerja ini disebut juga dengan kata kerja asli. Misalnya see, go, smoke, read, speak, dan lain sebagainya. Dan ada pula fungsi bare infinitive. Jadi berdasarkan struktur kalimat bahasa Inggris, ada beberapa fungsi bare infinitive yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, setelah kata kerja bantu atau auxiliary verbs kecuali to be seperti can, call, shall, should, will, would, might. Contohnya yaitu she can speak Mandarin and Japanese. Itu artinya dia bisa berbicara bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Fungsi yang kedua yaitu setelah beberapa kelompok kata-kata tertentu seperti watch, see, observe, feel, please, listen, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu please come here quickly. Jadi artinya silahkan kemari dengan cepat. Dan fungsi yang ketiga yaitu diawali oleh kata need dan there pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Contohnya they need not stay at your home. Jadi artinya mereka tidak perlu tinggal di rumahmu. Dan fungsi yang keempat yaitu didahului oleh kata had better atau lebih baik, had rather lebih suka, dan would had later
yaitu lebih suka juga. Contohnya, you had better go to my house. Jadi artinya kamu lebih baik pergi ke rumahku. Fungsi selanjutnya yaitu setelah kata kerja kausatif seperti have, get, let, want, help, dan lain sebagainya. Contohnya, she lets me go. Itulah tadi beberapa fungsi dari bare infinitive. Selanjutnya kita masuk ke to infinitives. To infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali oleh kata to dan biasanya berfungsi sebagai kata benda, kata kerja biasa yang diikuti oleh objek. Kata kerja yang sering disebut dengan istilah infinitive with to, misalnya to see, to look, to go, to smoke, to read, to speak, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa juga fungsi dari to infinitives. Yang pertama yaitu subject of sentence. Contohnya yaitu to swim is good exercise. Artinya yaitu berenang itu sebuah latihan yang baik. Dan yang kedua, subjective complement. Subjective complement itu dalam hal ini to infinitive sering digunakan bersamaan dengan to be. Seperti I'm, is, are, was, were yang berfungsi untuk menyatakan suatu perintah, keinginan, atau keharusan. Jadi contohnya I'm to clean my room now. Artinya aku ingin membersihkan kamarku sekarang. Terus lanjut ke fungsi yang selanjutnya, objective complement atau pelengkap objek. Contohnya I order you to leave my sister. Artinya aku menyuruh kamu meninggalkan saudariku atau saudara perempuanku. Yang selanjutnya yaitu object to preposition, objek terhadap kata depan. Jadi contohnya yaitu he is about to go to New Zealand. Artinya dia baru saja mau pergi ke New Zealand. Yang keenam yaitu selanjutnya yaitu di belakang kata tanya seperti when, where, how, was, what, dan which. Contohnya, we don't know what to do. Jadi kita tidak tahu yang akan dikerjakan. Terus adjective, kata sifat. Ada beberapa macam fungsi to infinitive sebagai kata sifat. Seperti yang diawali dengan to infinitive yaitu contohnya he bought a magazine to read. Jadi dia membeli sebuah majalah untuk dibaca. Dan yang terakhir yaitu complement to verb atau pelengkap terhadap kata kerja. Contohnya itu promise to see him at the cafeteria. Jadi aku berjanji menemui di kafetaria. Nah, itulah tadi beberapa materi singkat tentang non-finite verb dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.